Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Waduh, udah cakep banget ini. Sering doain ayah ya. Bikin khataman Quran segala, masya Allah. Ini teh apa ini? Manis? Teh apa ini? Tawar? Seruan. Teh apa ini? Apa ikan cupang dulu? Ikan cupang. Ini teh apa ini? Teh hijau katanya. Hijau. Oke, belah enggak kan? Tetap diajarin ke anak-anak tuh. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, jangan miring ngelihat ke ayah aja. Putar badannya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi walhamdulillah rabbil alamin. Pertama terima kasih Kiai Ajat dan semua pimpinan di Takhasus Putri Cikarang. Insya Allah nanti kalian akan bertebaran di seluruh penjuru dunia. Amin. Ada yang ke Mesir nanti, ada yang ke Jordania, ada yang ke Yaman. Mau ke Yaman? Ya, di Yaman ada Ahqaf ya, Jamiatul Ahqaf. Ada yang nanti ke Turki. Amin. Siapa yang mau ke Turki? Semuanya. Semua yang kita mau ya adalah miliknya Allah. Ayo ikutin ayah. Semua yang kita mau adalah miliknya Allah. Semua kampus, semua universitas, semua kota, semua negara, apapun yang ada di langit dan di bumi dan semua isinya adalah milik Allah. Ya, semua milik Allah akhirnya ya gampang, orang semuanya milik Allah. Karena semua miliknya Allah, jadinya gampang. Bagaimana gampangnya? Ya jadi keluarganya Allah aja. Ayo ikutin ayah. Karena semuanya milik Allah, maka ya jadinya gampang. Ada yang paling gampang lagi. Jadilah keluarganya Allah. Sahabat-sahabat pada bertanya, ya Rasulullah, emang Allah punya keluarga? Bukankah Allah itu wahdah la syarikalah? Bukannya Allah itu satu-satunya, nggak punya ayah, nggak punya ibu, nggak punya anak, nggak punya ponakan, nggak punya adik, nggak punya kakak, nggak punya mertua, nggak punya mantu. Kok bisa ada buat Allah itu keluarga? Rasulullah bilang keluarganya Allah itu adalah ahlul Quran wa khassatuh. Keluarganya Allah itu adalah pemegang Quran, pembawa Quran, pengajar Quran, santri Quran, pelajar Quran, pendakwah Quran, penyiar Quran, donatur Quran. Itulah dia keluarganya Allah. Kalau kita sudah jadi keluarganya Allah, gitu, tinggal datang minta, selesai. Segampang itu. Ayo udah buktiin. Banyak lagi orang membuktikan. Asli gampang ya. Ikutin ayah. Tinggal datang, tinggal minta, tinggal datang, tinggal minta. Mau datang nggak? Mau minta nggak? Gitu aja. Nggak semua lo mau datang, nggak semua. Maaf nih, nggak semua mau datang, nggak semua minta. Ikutin ayat. Nggak semua mau datang, nggak semua mau minta. Nggak semua bisa datang, nggak semua bisa datang. Nggak semua bisa minta, nggak semua bisa minta. Nggak semua dikasih datang. Nah ini yang bahaya. Nggak semua dikasih datang. Ayo. Alias ditolak. Jangan sampai tuh. Nggak semua dikasih datang. Ayo. Nggak semua dikasih datang. Nggak semua dikasih minta. Nggak semua dikasih minta. Alhamdulillah kalian ini bukan cuma kasih minta, didekap sama Allah. Masya Allah.
Kalian ini dipeluk sama Allah. Sepanjang kalian ini terus mendekap Quran dan memeluk Quran. Di luar sana cuman memelihara 4 surat. Di luar sana cuman ngerawatin 4 surat. Di luar sana cuman ngedawamin 4 surat. Di luar sana cuman malin 4 surat. Tapi ada yang jadi kontraktor, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi ini, jadi itu, dapat ini, dapat Sin Ar-Rahman Waqi'ah dan Al-Mulk. Tapi kalian 24 jam bersama Quran 30 juz. Luar biasa. Termasuk nanti para tidak mengambil hari ini. Kayak apa nanti anak keturunannya? Kan ada orang yang gak ngambil hari ini. Kayak apa tuh nanti bagiannya? Allah. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Kalian bukan cuman kemudian datang dan mendekat sama Allah, kalian itu bercakap-cakap dengan Allah setiap hari. Ikutin ayat. Persoalannya ngerti enggak? Tahu enggak? Makanya jangan cuma ngapal Quran. Baca artinya. Baca terjemahnya. Pelajari tadabburnya. Tafsirnya. Bukan. Tapi emang ngobrol. Orang kalau sedang ngobrol, nggak mungkin jauh-jauhan. Pasti dekat. Asiknya? Asik ngobrol. Quran adalah wahyunya, kalamnya, hidup dia. Hidup setiap huruf. Kemarinan ayah kedatangan Kiai Ahmad Mansur Surya Negara, ahli sejarah, 90 tahun umurnya. Ada yang cuman ngedawamin Yasin 2 huruf saja, Yasin, nggak sampai wal Qur'anil Hakim. Apalagi sampai fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Tidak. Ini orang cuman ngamalin Yasin, enggak judulnya. Pokoknya habis Isya sampai ngantuk. Ngamalinnya gitu. Yasin, 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 Yasin. Yasin, Yasin, Yasin. Yasin, 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 Yasin. Tapi jangan dibilang doang, itu 2 huruf. Ayah dulu pernah ceramah, ada orang ngedawamin 1 huruf. Nun. Tapi emang yang didawamin kan bukan huruf biasa. Ini huruf Quran. Nun, 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 nun. 1 huruf lah, ini lagi 2 huruf Yasin. Apa yang enggak dicapai? Nggak ada masalah yang nggak selesai. Luar biasa kan? Nya kayaknya 1, jadikan dia punya ruh. Jangan-jangan ngapalnya nggak ada ruh, nggak gembira, nggak senang, bete, bosen, males. Kira-kira nih, kira-kira, ya. Ngobrol nih sama aneh. Tapi yang diajak ngobrol malas gitu loh. Saya yang diajak ngobrol malas nggak? Malas. Tapi kalau yang diajak ngobrol semangat, Ustaz, kemarin nih, wah, kita yang diajak ngomong juga jadi semangat. Kita merasa baik, kita merasa dihormati, betul tidak?
Udah kalian tuh udah bener, tinggal apa? Hidupin. Hidupin cahayanya, nurul Qur'annya dihidupin. Ya, bergembira, ngelihat Quran tuh kayak ngelihat masa depan gitu loh. Jadi kalau megang Quran nih, wah ini dia. Depan. Kenapa Waqiah? Ya, karena kegembiraan dia baca Waqiah. Nggak usah pakai dalil, Ustaz. Nggak usah pakai dalil, nggak usah. Kegembiraan dia baca Waqiah. Kenapa? Karena orang katanya baca Waqiah kaya. Lalu dia karena dia bakal jadi kaya. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Ketawanya terlambat. Ada delay. Aduh. Allahumma shalli ala Muhammad. Masih Ustaz. Ya. Kenapa orang kemudian ya berhasil dengan dia baca surat Yasin? Karena baca Yasinnya penuh harap. Bandingin dengan kalian, dengan saya, dengan kita-kita yang baca Qurannya malas, tangannya nggak bertenaga, ngapal Quran gitu, malas. Qadir. Tahu-tahu atau Allah siapa Qadir itu? Qadir mana? Orang Madura mana? Bang Qadir. Tapi ada yang baca Quran tuh ada. Kenapa orang yang bermunajat dengan membaca A, B, C, dan D apa sajalah kemudian lalu berhasil? Satu memang karena bacaannya bertuah, betul. Tapi yang kedua karena dia gembira. Ada harapan di sana. Nah kalau kalian pelihara ini selama setahun 2 tahun di takhasus, jadinya apa itu? Siapa nama kamu sayang? Hah? Dewi Sartika. Nanti Santika. Oh Safitri. Oh jauh benar bukan? Dewi nanti kira-kira 15 tahun yang akan datang, ya nggak? Hah? Ada mobil terbaru nanti zaman yang akan datang, nggak pakai ban. Nah 15 tahun yang akan datang mah nggak pakai ban, mobil terbang ya. Hah? Dan arahnya nggak dari sana, nggak dari sana, tapi dari sana. Oh turun, yang muncul Dewi Safitri. Semua menyambut Dewi Safitri. Dewi Safitri adalah alumninya di sini. Jadi apa dia? Jadi menteri. Jadi menteri siapa? Menterinya Kawirda. Lah kan habis ayah presidennya Kawirda. Gantiin. Insya Allah. Iya dong. Ahlul Quran harus dikasih waktu. Ahlul Quran harus dikasih kesempatan. Nanti kalau ayah jadi presiden, kerjaan ayah apa? Ngaji aja udah. Nanti orang boleh ngomel-ngomel, masa ngaji dong jadi presiden? Loh saya ini utangnya 1,4 miliar. Selesai dengan ngaji aja. Coba. Bisa begitu. Hah? Atau apa? Biar aku yang mikir, biar aku yang kerja. Enak nggak? Enak. Oh kalau gitu ngaji doang, nggak produktif. Siapa juga yang ngaji doang? Maksudnya kita ini memprioritaskan ngaji. Emang ngaji seberapa lama sih? Ngaji Ar-Rahman berapa lama sih? Kalau kita bacanya Ar-Rahman 'allamal Qur'an 10 menit. Tapi kalau kita ngaji Ar-Rahman 'allamal Qur'an paling 2,5 menit. Berapa lama? Jadi kalau saya baca Hadr itu, Yasin aja cuma 6 menit. Al-Kahfi kira-kira 9 menit. Baca cepet Ji. Ada yang baca cepet. Kebelibet.
supaya jadi presiden nanti pagi-pagi menyapa warga, menyapa masyarakat Indonesia. Assalamualaikum masyarakat, apa kabar ini? Gitu. Hah? Lewat handphone masing-masing. Kalau 2024 masih TikTok. Jadi ayah nanti pakai TikTok. Ayo, sebelum masyarakat Indonesia, Anda semua ke pasar, ke terminal, ke sawah, ke kebun, ke peternakan, ke laut, melaut, nelayan, kerjaan, buruh, apa segala macam. Ayo, semua standby. Nanti jalanan hening itu sebentar. Nggak ada jalan tol aja pada berhenti. Pada ngaji Ar-Rahman. Dipimpin. Sallu ala Nabi. Cuman ngangkat tangan doang. Ya Allah, yang korupsi hancurin otaknya. Di semua layar handphone Anda semua. Presiden. Jadi menjelang zuhur layar pada gitu. Tiba-tiba muncul Yusuf Mansur. Blang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Mansur, Presiden Republik Indonesia, mengingatkan sebentar lagi azan zuhur. Udah gitu aja. Tadi tepuk tangannya belum di-shoot, Dil. Iya, tepuk tangannya belum di-shoot. Tepuk tangan lagi, satu lagi. Terus. Tambahin kenceng. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Minta teh yang tawar. Tar 2:30 muncul lagi. Ingetin sholat asar. Habis asar muncul waqiah asih. Dipimpin sama siapa? Sama ayah? Enggak. Dipimpin sama siapa? Sama kepala sekolah? Enggak. Dipimpin sama siapa? Sama dirut satu perusahaan? Enggak. Dipimpin sama siapa? RT RW? Enggak. Dipimpin sama presiden. Belum ada kan? Belum ada satupun negara yang begitu kan? 2024 insya Allah. Di 2024 kali ini gue udah milih kan? Umur berapa kamu? Hah? 16. Umur 2024 umur berapa? 20. Coblos ayah. Sebelah umur berapa? 15. Kalau 2024 umur berapa? Udah punya KTP dong. Nah, coblos siapa? Ya. Gini ya, bercanda itu harus yang membuat kita gembira. Ayo ikutin ayah. Bercanda itu harus yang membuat kita gembira. Tulis. Bercanda itu harus yang membuat kita gembira. Bercanda itu harus yang membuat kita beruntung. Jangan sebaliknya. Bercanda membuat kita malah sedih. Dan bercanda membuat kita malah celaka. Jangan. Ayo gimana nulisnya tuh? Kepanjangan ya. Bercanda harus membuat kita gembira. Bercanda harus membuat kita beruntung. Jangan sebaliknya. Bercanda membuat kita sedih. Bercanda membuat kita celaka. Demikian juga kalau kalian mau bercanda sama orang, bikin dia gembira, bikin dia beruntung. Itu candaan yang paling benar. Wih, kamu cantik banget gitu. Jangan jelek banget sih. Gitu. Itu bikin orang sedih. Dan akhirnya celaka. Kenapa? Dibunuh diri. Loh, di Korea tuh begitu. Di Korea banyak orang yang diledekin lagi, bunuh diri. Nggak boleh. Jadi bercanda pun harus membuat orang gembira dan membuat orang beruntung. Gue doain lo nanti jadi tukang gado-gado. Mula-mula dia sedih. Kok gado-gado 1000 cabang. Ha, gembira lagi dia. Berarti kan 1000 ulekan. 1000 cobek. Masya Allah. Kalau dia satu hari membeli 1 kilo, berarti dia 1000 cabang 1 ton. Oh, tukang cabai juga puyeng sama dia. Aja, bang beli cabai berapa kilo? 1 ton. Wah,
Subhanallah, masih sehat insya Allah surga. Gara-gara nganterin teh, besok beliau punya kebun teh. Sallu ala Nabi. Pertanyaannya masih mau ngajar nggak? Masih lah ya. Istiqomah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baca itu namanya apa nah? Waqiah. Kemudian maghrib. Antara maghrib sama isya, Presiden Republik Indonesia nggak nerima tamu. Nggak nerima tamu. Pak Presiden izin, siap. Ada Presiden Amerika, suruh tunggu. Gila gak? Presiden Amerika gue suruh tunggu tuh. Suruh tunggu. Sana sama satpam sana. Hah? Biar diajarin ngaji dulu. Iya. Ngapain abis maghrib isya? Istiqomah. Ya, yasinan dari maghrib ke isya, asik. Hah? Kemudian sholat isya. Habis sholat isya, Presiden Republik Indonesia bersama satu negeri, satu bangsa, sholat qiyamul lail. Oh kan main. Witir satu negeri mana ada bos? Witir satu keluarga aja, umroh tuh. Beneran gak percaya? Witir satu keluarga, umroh. Ya malam loh ya. Ini witir sesekali. Sesekali 3 tahun sekali. Nanti kalian akan begitu. Kalian nanti akan jadi pemimpin rumah sakit. Dan rumah sakit adalah rumah sakit kalian sendiri. Punya mertua. Iya amin juga tetap. Kalian dokter. Punya calon juga dokter. Allah. Terus bapaknya udah mau meninggal lagi. Jangan amin. Allah. Tapi karena kalian ini anak Darul Quran, produksi dari Darul Quran, samain caranya. Assalamualaikum, ibu berdiri di sini, membuka hari kerja Senin ini. Sebelum kita buka pekerjaan kita, mari kita buka Quran dulu. Ada pasien, biarin, ntar gue baik sendiri. Loh, pasien-pasien itu kalau nggak ditenangin masalah, mesti dibius, disuntik, dikasih kemudian obat penenang, betul nggak? Tapi kalian membacain ayat kursi, masya Allah. Yang tadinya gelap, akhirnya jadi begini. Kenapa? Keburu pingsan kelamaan. Hajinya Al-Baqarah. Hah? Ya Allah, ada pasien mau melahirkan, betul nggak? Kalian selaku pemimpin rumah sakit turun bersama dokter ahlinya. Udah siap melahirkan, Dek? Siap, Bu. Dek, karena udah 30 tahun yang akan datang. Ya, kamu manggilnya Dek. Siapa namanya besok? Putri, umur berapa sekarang? 16 tambah 30 berapa? 46. Nah, kalau yang datang 19 tahun manggilnya apa? Dek. Nah, udah siap kamu melahirkan? Siap. Ya sudah, ikutin bunda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pasien baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Enggak dikasih obat, enggak dikasih suntikan, cukup dipegang tangannya oleh sang bunda. Dipegang tangannya juga oleh dokter yang mendampinginya. Enggak dikasih apa-apa kecuali pimpin baca Maria. Sampai kemudian wadhkur fil kitabi Ibrahim. Udah lahir anaknya, udah keluar sendiri.
Assalamualaikum. Masya Allah. Ustadz Sagiran, seorang dokter yang hafiz Quran di Jogja, pemimpin Darul Quran Jogja juga. Pada suatu saat ada sahabat ayah namanya Joni. Itu kansernya menyebar kemana-mana. Dibawalah ke zaman TPI kan? Masih ingat gak? Oh, udah meninggal ya, masih ingat ya? Nah, mudah-mudahan nanti malam dia datang ya. Katanya ke Ustaz Mulaja. Oh, Ustaz Mulaja. Ya. Kita doakan beliau, amin. Beliau nanti datang ya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena diceritakan kan? Ya enggak? Hah? Ikut menyaksikan anak-anak yang mengagungkan Quran. Ini rezeki datang. Set, gitu. Ibarat ikan tinggal serok doang. Shallu ala nabi. Oh, udah. Ntar habis isya istirahat bentar. Ayah keliling lagi. Nyapa ini, periksa itu. Hah? Nah, kira-kira jam 10 muncul lagi di handphone masing-masing. Gitu. Ngapain? Ngingetin baca Al-Mulk. Malam baca Al-Mulk. Nanti orang yang liberal, yang pesimis, yang sekuler pada ngomongnya macam-macam. Wakian apaan tuh gitu. Tapi ternyata ekonomi dalam 100 hari kerja pertama, udah ngalahin Hong Kong, Taiwan, China. Ngalahin Singapura, ngalahin Malaysia, bahkan ngalahin Amerika. Dan tahun kedua ngantri pada minjem utang. Shallu ala nabi. Ada telepon masuk nih dari Presiden Rusia, malas ngangkat. Ajudan nanya, nggak diangkat Pak Presiden? Paling minjem. Jangan ngecilin Quran, nggak boleh. Quran itu top. Sahabat ayah cuman baca Yasin dari maghrib ke isya, maghrib ke isya, maghrib ke isya 3 kali bolak-balik selama 2 tahun. Hasilnya apa? 1 triliun omsetnya. Ngecilin. Aja jelek namanya. Cuman duha gitu. Iya belum muncul lah, begitu muncul lewat semuanya. Ada anak ketemu ayah di Korea. 2 tahun dijabanin sama dia. 2 tahun. Dia duha, nggak duit istirahatnya disodakohkan. 2 tahun kemudian masuk UI nangis. Ya Allah, aku kan sholat duha 2 tahun berturut-turut. Aku juga sedekah 2 tahun berturut-turut. Kenapa cuman UI? Gila nggak? Ini geblek nih orang ini. Dibukain UI, diterima di nggak nerima. Apa kata dia? Kalau cuman UI ngapain duha gitu? Hebat. Enggak, saya emang ngelihatnya ini hebat gitu loh. Dia menagih janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah yang menjanjikan wa'adallahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihati gitu kan? La yastakhlifannahum fil ardh kama stakhlafal ladziina min qablihim. Hebat. Ya, aku duha 2 tahun ospek itu profesa gitu ya. Itu udah kayak pesantren. UNER, UNS, ITB, IPB semuanya. UGM pada jilbab gitu, subhanallah. Nah, dia kemudian diingetin sama kakak kelasnya. Kan cerita-cerita kan, terus diingetin sama kakak kelas. Apa kata kakak kelasnya? Kamu mintanya nggak jelas sih. Uang, ya kan bisa jadi S2. Oh iya ya kak. Duha lagi daripada ntar dibatalin. Duha lagi nih anak di semester 1. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali walhamdulillahirabbil alamin. Enggak jauh kira-kira semester 3 masih. Ya, weh, temenin gue yuk. Ngapain kak? Nyerahin berkas. Rupanya berkas itu berkas beasiswa ke Korea. Datanglah ke dekan nih ngasih berkas beasiswa ke Korea. Dekan nanya,
kok cuman kamu gitu. Si kakak kelas yang memang sudah hampir lulus bilang, oh ini adik kelas saya, masih semester 3 gitu. Apa kata dekan? Udah sekalian aja. Kontak sekretarisnya dekan, tolong 3 hari berkas anak ini komplit. Dan 3 hari selesai, berapa minggu kemudian di Korea. Nah itulah waktu ayah ke Korea, dia ketuk pintu ayah tuh, minta ketemu dengan ayah. Panitia tuh ngotot. Ustaz, Assalamualaikum. Salam. Ayah buka. Ustaz, ada mahasiswi mau ketemu antum. Udah ditemanin masuk. Begitu masuk, nangis dia. Ada kali 2 menit nangis. Nangis nggak ngomong, nangis aja. Terus minta maaf. Minta maaf ya Ustadz Yusuf. Kok minta maaf kenapa? Anak pernah marah sama antum. Ustadz Yusuf bohong. Katanya duha bisa ke Korea. Ternyata saya cuma sampai. Saya marah sama Ustadz Yusuf, saya marah sama Allah. Tapi kemudian pelajaran. Ustadz, sekarang saya di sini. Mungkin dia udah pulang kali. Dan emang di sana nggak ada MUI. Tidak ada di Korea itu Majelis Ulama Indonesia, tidak ada. Yang ada adalah Majelis Ulama Korea. MUK namanya. Bukan MUI. Oke, kalian ini udah megang Quran. Nanti tantangannya adalah ngerti nggak? Paham nggak? Menikmati tidak? Makanya dari sekarang baca-baca terjemahan. Mau ngerti ke enggak ke? Baca terjemahannya. Usahain baca artinya. Tulis-tulis. Masih kecil tulis-tulis. Kalau ngedekap Quran tuh seperti mendekap Allah Jalla Jalal. Subhanallah. Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Insyaallah ayah doain Quran akan membawa kalian semua melesat. Amin. Insya Allah akan membanggakan orang tua kalian. Akan membuat keluarga kalian bangga. Akan membuat kemudian juga Indonesia bangga insya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pesan ayah sebelum tutup dan nanti kita foto-foto. Senengin juga setoran langsung sama Allah. Udah belum? Hah? Belum? Senengin setoran langsung sama Allah. Gimana caranya? Kamu sholat. Memperdengarkan yang kamu hafal itu kepada Allah. Asik. Seru. Asik itu. Allahu Akbar. Waduh, setoran sama Allah. Asyik. Baca Fatihah, kemudian baca ayat yang dihafal. Wala ya'tunaka bimathalin illa jinnaka bil haqqi wa ahsana tafsira. Allahu Akbar. Ruku. Setoran 1 ayat, tapi sama Allah. Keren. Habis sholat isya, setoran sama Allah 1 halaman. Woi, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Minta kemudian hadiah dari Allah. Ya Allah, ibuku tukang cuci. Jadikan aku pengusaha laundry ya Allah. Yang bisa punya cabang di 1000 tempat di seluruh dunia. Ya Allah, aku hafalkan Quran dan kutukar dengan surga dunia dan akhirat untukku dan untuk ibuku, untuk seluruh keluargaku, untuk nanti suamiku dan untuk anak keturunanku. Allah bilang apa? Malaikat sini kumpul, stempel. Itu permintaan dia, kukabulkan. Kan ayah udah bilang, gak semua datang, gak semua minta. Ustadz juga belum tentu datang.
Ustadz juga belum tentu minta. Ustaznya belum tentu datang. Ustaznya belum tentu minta. Yakin. Siapa ustaznya yang gak pengen haji? Semua pada pengen haji. Tapi kalau ditanya minta gak? Enggak. Nah, kalian minta. Setoran sama Allah, kemudian minta. Setoran sama Allah, kemudian minta. Setoran sama Allah, kemudian minta. Insya Allah. Allahumma bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmatan. Fotonya per halaqah aja ya. Per halaqah ya. Amin, insya Allah. Mudah-mudahan Allah terima amal soleh para guru, para ustadz-ustadzah, kalian semua, serta orang-orang tua dan para donatur. Wabil khusus Haji Ajat, ya, Haji Imam dan keluarga besar, insya Allah. Mudah-mudahan Allah kabulin semua hajat-hajat beliau semua, ya, dan ditolong semua masalahnya. Amin. Dan mudah-mudahan ayah juga kecipratan, juga keluarganya ayah, orang-orang tua ayah, istri ayah, dan anak turunan ayah hingga akhir zaman nanti. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Ya, diatur Ustaz.